Oke, selamat pagi Sobat Sporek. Kita cut lagi udah pagi Sporek. Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya. Biasanya gold, oil, dan Bitcoin. Hari ini kita mau coba bahas indeks ya, Sandi ya. Yes, Ada Dow indeks. Jones, Nasdaq, Ada Dow Jones, ada Nasdaq ya, dan ada Hang Seng ya. Hansen. Dua indeks Amerika dan satu indeks Asia. Oke, baik. Kenapa nih? Kenapa kita membahas indeks? Menurut Bu Sandi apa? Apakah memang Yang saya tahu sih untuk indeks Amerika itu memang kan lagi di all time high juga, sama dengan gold gitu. Kalau di Hang Seng juga hampir sama sih, tapi dia nggak all time high. Nah, indeks ini juga menarik sebenarnya untuk diperdagangkan, dan sebenarnya juga banyak investor yang sudah bertransaksi di indeks ini, Pak. Karena indeks ini itu karakteristiknya biasanya lebih fluktuatif harganya juga. Jadi untuk investor yang memang sudah biasa dengan high risk, yang sudah biasa dengan potensi bagger atau potensi profit yang lebih tinggi, nah mereka sukanya di indeks ini juga. Contoh katakan Nasdaq gitu ya. Nasdaq itu kontrak size-nya per satu pip di belakang itu dikalikan $20. Nah, seperti itu. Jadi ini kan menarik ya. Jadi dia gerak sedikit aja itu sudah ada peluang potensi profit maupun loss gitu. Nah, untuk para investor yang memang seneng nih bertransaksi di sini juga sudah banyak sih yang di indeks. Oke, dan indeks ini apakah korelasi dengan USD itu negatif korelasinya? Enggak selalu. Jadi seperti ini Pak, kalau indeks itu kan performa dari sebuah perusahaan ya. Katakan kita ngomong US 100 atau Nasdaq. Nasdaq itu kan terdiri dari 100 saham-saham teknologinya Amerika. Ya. Salah satunya misalnya Apple, Microsoft, Netflix, ya Nvidia. Nah, biasanya contoh kita ngambil Apple gitu ya, yang sangat dekat dengan kita gitu. Nah, kalau misalnya Apple ini mau keluaran baru atau apa, itu kan biasanya dan Apple itu menjanjikan sebuah fitur yang menurut saya setiap kali dia upgrade ke produk baru itu memang menurut saya ada sesuatu yang menarik, yang beda dengan kompetitornya dia gitu, sehingga para investor sebelum barangnya ini ada, mereka juga sudah minat untuk masuk ke sahamnya. Nah, seperti itu, sehingga saham Apple itu juga naik terus gitu ketika dia mau rilis. Nah, dan itu menggerakkan juga Pak harga indeksnya atau US 100-nya seperti itu. Oke. Berarti tidak langsung berhubungan dengan USD ya? Enggak berhubungan langsung. Oke. Dia punya fundamentalnya sendiri. Fundamental masing-masing. Oke. Ya. Kita masuk ke kita coba Hang Seng dulu untuk indeks Asia ya. Oke, siap. Nah, perlu kita ingat kalau indeks Asia ini atau Hang Seng ini dia ada 3 sesi Pak. Jadi 3 sesi itu dalam satu hari dia akan buka 3 kali market. Jadi dia akan ada istirahat 2 kali. Makanya untuk bentuk candlenya dia pasti akan patah-patah atau banyak gap ya. Nah, ini mungkin karakter atau ciri-ciri yang harus dipahami atau yang dikenali oleh investor. Ya, kalau kita lihat di daily ini kelihatan banget patahnya. Ya, kelihatan. Ya. Betul. Kita masuk time frame berapa dulu? Daily atau? Daily aja enggak apa-apa. Daily. Ya, wah naik ya. Ini ternyata dari. Ya, daily. Ini coba dikecilin Pak. Ini juga ada pola ya. Ini mungkin kita belajar selain menganalisa, kita harus attention dengan pola-pola di market ya. Ya. Agak kekecilan Pak. Kita lihat kaki yang 2 itu aja. Nah, 2 terakhir ya. Yeah. Nah, itu juga sebenarnya bisa dikatakan itu double bottom. Atau lebih tepatnya kalau saya, karena dia sangat nggak berimbang ya. Puncaknya kakinya itu kan nggak berimbang banget. Ini bisa dikatakan cup and handle. Dan dia sudah break.
ya. Ya, Nah, untuk sahabat gadis forex, karena kita itu kan sering menemukan pattern-pattern ini, penting kita itu paham kalau ada pola itu apa namanya, dia itu breaknya, neckline-nya di mana, kemudian targetnya berapa. Nah, ini perlu untuk belajar berhitung ya. Jadi kalau ini, nah betul itu, nah itu cup and handle, neckline-nya itu persis di S2 pivot. Kayaknya R1 ya Pak itu. R1 period sebelumnya. ini ya. Neckline. Bukan, itu S1 bukan itu. Ini S1. Ya, Iya, R1. R1 period ini. sebelumnya. Nah, itu neckline-nya betul. Jadi dia cup ya di situ. Kemudian itu cup dan itu handle-nya. Sebelahnya itu handle-nya, ya itu handle-nya. Kemudian neckline-nya persis berada di R1. Nah, cara menghitungnya itu neckline itu berapa Pak harganya? R1 yang ini ya, periode Ya, 18,13. 18,13 ya, 18,13. 130 kita kurangi kalau kaki atau kaki yang paling bawah tadi Yang ini itu ya. berapa? Hmm, Ini di 16,4. 16.400. Berarti dia itu pergerakan 1,730, 1.730 poin. Nah, cara menghitungnya itu ada dua. Ada investor yang menghitungnya itu dari kaki handle-nya itu, Pak. Handle. Oh, di sini ya. Ya, dari situ itu berapa, Pak? 16,97. 16,7 ya, 16.700. 16,97. 16.970 ditambah 1730. Jadi targetnya kurang lebih 18.700. Itu kalau kita menghitungnya dari kaki yang bawah. Tapi ada yang menghitungnya itu dari neckline. Neckline-nya tadi kan berarti sekitar di 18.130 ya, 130-an. betul. Berarti 18.130 ditambah tadi kenaikan 1730. Targetnya di sekitar 19.860. Nah, berarti ini belum kena targetnya kalau kita menghitung dari neckline ya. Ya, belum tercapai. 19.860 itu berada di mana? 19.860. 860 ya. Ada di sekitar sini. Ada di. Berarti dia kemungkinan akan ngejar puncak yang sebelumnya itu Pak, yang jauh, yang paling kiri. Ya, nah situ. Betul. Targetnya di situ. Jadi untuk Hang Seng ini, sahabat gadis forex ini juga menurut saya masih potensi naik ya. Jadi jangan sell, hati-hati. Saham ini masih oke. Mungkin memang timingnya ya Pak. Ini kan bulan September ya. Biasanya itu nanti di bulan Desember atau di awal tahun itu kan perusahaan-perusahaan ini akan bagi dividen tuh. Makanya sekarang ini investor pasti nggak jual dulu sahamnya karena dia kalau dia jual hak untuk dapat dividennya juga selesai gitu. Padahal sebuah perusahaan itu biasanya bagi dividennya itu juga lumayan. Kalau kita punya banyak saham di situ, bahkan kadang itu returnnya cukup lumayan sih dividen itu. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang blue chip ya. Contoh misalnya kalau kita ngomong di Indonesia gitu, saham BCA gitu, dia pasti setiap tahun akan bagi dividen. Jadi orang itu di bulan-bulan sekarang di akhir-akhir tahun sampai dengan Desember biasanya mereka nggak jual dulu sahamnya, tapi mereka hold. Mau sahamnya turun dia hold dulu karena dia butuh dividennya akan keluar. Seperti itu Pak. Oke, berarti itu tadi untuk Hang Seng kita buy ya. Yes. Oke, selanjutnya selain Hang Seng apa nih? Coba kita ke Dujun. Dujun ini juga salah satu referensi untuk melihat para investor yang di saham lokal ya Pak, IHSG seperti ya tadi yang saya sebutkan misalnya BBCA, mungkin BRI atau pokoknya saham-saham yang di Indonesia, biasanya mereka akan melihat pergerakan Dow Jones ini bagaimana. Kalau Dow Jones ini pergerakannya naik,
biasanya mereka juga Ikut akan naik. mengikuti saham Indonesia, mereka juga akan buy. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau Dow Jones ini juga all time high, Ini saya lihat dan dia kalau dari belakang nih bisa tarik garis nih, trendline. betul. Ya. Iya, ada pola ya Pak, Ya. ada pola trendline ke atas. Betul. Dan sebenarnya kalau kita tarik garis mungkin harga sekarang ini agak mentok sudah ya Pak, agak mentok Mentok, atas. ya. Coba saya Ya. tarik garis Bu ya. Boleh Pak. Nah, Dow Jones ini juga menarik ya. Dow Jones ini terdiri dari kurang lebih 30 perusahaan-perusahaan blue chip-nya Amerika. Itu kenapa Dow Jones ini dinamakan US 30 karena di dalamnya itu terdiri dari 30 emiten perusahaan. Nah, di beberapa perusahaan pialang, Dow Jones ini diperdagangkan dengan kontrak size, satu pip yang di belakang itu dikalikan $5, Pak. Jadi itu kan 42,056 ya. Kita nggak ngitung komanya, tapi yang paling belakang itu 3 angka paling belakang itu satu pip. Jadi pergerakan satu pipnya itu dikalikan dengan $5 untuk per satu lot transaksi. Ya. Seperti itu. Oke, betul Bu. Ini Nah, Dow Jones ini sudah menarik. pucuk ini kayaknya ya. Dia akan turun. Ya, potensinya turun. Dia juga bikin candle kecil-kecil ya Ya. Pak. Ini tinggal koreksi atau skenarionya karena dia mentok di atas, mungkin dia akan bikin false break dulu, nyentuh ke R1. R1 atau R berapa itu ya? Ya, R1. 41,8. R1. Ya. Bukan, R1 yang periode hari ini. Oh, Yang atas. 42,6. Nah, ada potensi dia bikin ekor, jadi dia akan naik nyentuh itu, kemudian mungkin dia nutupnya tetap di bawah, menurut saya. Skenarionya ya Pak, kita kan nggak tahu yang ke depan seperti apa, tapi bisa jadi di sini dia sudah tertahan dan dia akan turun gitu. Tapi karena menurut saya di sini tidak ada halangan, potensinya dia akan bikin false break dulu, naik dulu, tapi nutupnya tetap di bawah, baru dia akan turun. Seperti itu Pak. Ini untuk Dow Jones. Oke. Terus ini daily ya. Ini daily. Kita perlu masuk time frame kecil. Kayaknya enggak usah sih. Karena menurut saya kalau indeks ini akan lebih baik kalau transaksi memang daily trade ya. Kita bisa ngambil panjang. Dan momennya juga mungkin tidak banyak. Karena kalau kita buat untuk scalpingan agak berbahaya sih kalau kita nggak punya psikologi yang benar-benar stabil ya, karena ya pergerakannya cukup volatile, kontrak size-nya cukup tinggi. Jadi kalau di harga gold aja orang bisa kena mental, di indeks inilah bisa kena mental 2 kali Pak, bisa 3 kali kena mental. Gitu. Oke, tadi Hang Seng sudah, Dow Jones sudah. Kita ke apa nih? Nasdaq atau US 100 ya. Seperti tadi yang saya bilang, US 100 ini Nasdaq ya. atau Nasdaq adalah kumpulan dari saham-saham Amerika, teknologinya Amerika, terdiri dari 100 perusahaan ya. Salah satunya itu yang sangat familiar sama kita, Apple ya, Microsoft yang sering kita pakai gitu ya. Kemudian yang biasanya fenomenal untuk fundamentalnya ini Tesla Pak. Tesla. Jadi si pemilik Tesla ini Elon Musk ini kalau dia nge-tweet atau kalau dia apa soal Teslanya dia, itu Nasdaq atau US 100 ini pasti gerak. Gitu. Kita sudah masuk ke US 100. Yes, dan US 100 ini di beberapa perusahaan itu diperdagangkan dengan kontrak size yang cukup besar. Itu dikalikan dengan $20 per satu pip di belakang. Satu pipnya sama kayak Dow Jones, dia dihitung dari setelah poin itu 3 angka di belakang. Jadi yang 3 itu kita nggak hitung. Ya. Jadi 19,822 yang ya duanya itu satu pip. Itu. Ya, jadi ini cukup volatile juga
Dan ciri-cirinya lagi indeks Amerika itu nanti kalau dia market Amerika buka sekitar jam setengah 9 itu biasanya dia bikin kalau saya bilang itu candle yang bikin shock terapi, bikin kejutan karena dia biasanya lompat misalnya nge-gap up gitu ya berapa poin, tapi dia nanti diturunin. Nah begitu sebaliknya. Jadi hindari transaksi ketika berada di market atau di sesi Amerika buka. Tunggu dia ketika dia sudah agak stabil geraknya. Itu Pak Andu. Nah, kalau saya lihat ini masih berada di resisten, tapi potensi naik ya Pak. Dia hampir sama seperti apa tadi Hang Seng ya. Polanya itu hampir sama kayak Hang Seng. Dia kayak bikin double bottom atau cup and handle, ya kan? Dan sekarang berada di neckline. Ya, kalau dia naik minimal dia berada di R1 itu, Ini ya, kan? mungkin ya, Itu termasuk all time high yang sebelumnya. Ya. Di area berapa itu Pak? 20.000. 20,5 sampai 20,6. 20,57 sampai 20,6. Oke, anggaplah 20,6 ya, berarti masih ada sekitar 800 pip pergerakan naik untuk Nasdaq, dan itu cukup lumayan 800 pip kalau kita kalikan $20 itu artinya ada 1.600 US dollar pergerakan per satu lotnya. Mungkin itu Pak yang bisa kita oprek ya soal indeks ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat gadis forex yang mungkin agak lelah atau agak frustasi dengan harga gold ini sudah kena terus, sell udah kena terus, mungkin bisa dipertimbangkan untuk melirik emiten atau produk lain supaya ya kalau jatuh cinta itu jangan blind gitu ya, jangan buta. Kalau kamu sudah dikecewakan ya mungkin move on dengan yang lain dulu gitu. Oke, siap Bu Sandi. Terima kasih untuk informasinya ya, untuk ilmu barunya ini tentang indeks. Semoga bermanfaat buat sahabat gadis forex semua ya. Amin. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. See you and bye-bye. Bye-bye.